di SDN Impres 5 Kolonodaya. Jadi pada saat ini saya akan memulai diseminasi budaya positif dari guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Morowali Utara. Dan di sini Bapak Ibu guru tidak usah sungkan, tidak usah malu-malu, karena di sini kita belajar sama-sama. Jadi saya harap supaya kita bisa aktif. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh, dan saya akan melemparkan ini di dalam forum diskusi. Jadi tidak usah kaku-kaku, ini biasa saja, rileks seperti biasa. Jadi sebelum kita mulai di materi intinya, jadi perkenalkan, saya Wilma Raturusang, CGP Angkatan 11 Kabupaten Morowali Utara, dan ini pengajar praktik saya Bapak Rokel Manguntu, dan ini fasilitator saya di BGP Sulteng atas nama Bapak Kadek Suprapto. Jadi kami itu bertim. Oke. Susunan acara pada saat ini yaitu yang pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian sambutan kepala sekolah atau yang mewakili, dan diseminasi budaya positif, refleksi, dan penutup. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi, kita akan mulai diseminasinya dengan diawali sambutan oleh kepala sekolah atau yang mewakili. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Patut kita mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan perlindungannya sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini untuk mendengarkan dan melaksanakan diseminasi budaya positif guru penggerak yang dibawakan oleh Ibu Irma pada saat ini. Oleh karena itu, kami Dewan Guru yang ada di SD Impres 5 ini mengucapkan selamat datang, selamat melaksanakan tugas, dan kami siap untuk menerima dan sekaligus arahan atau sekaligus kita belajar bersama bagaimana itu tentang ilmu merdeka itu. Pembelajaran ilmu pendidikan merdeka, mengajar merdeka itu yang dibawakan oleh ibu guru yang sudah melaksanakan tugas sebagai guru penggerak. Karena semuanya kita ini di SD barangkali belum ada guru penggerak yang terdaftar di sana. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu di tempat ini, dan disinilah kami akan menimba ilmu dan sekaligus kita berdiskusi apa yang belum kami paham dan mohon untuk diberikan penjelasan. Demikian atas sambutan ini, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa tetap melindungi dan menyertai kita, terutama kepada Ibu di dalam menjalankan tugas setiap hari, bahkan dalam menjalankan tugas sebagai guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Baik, terima kasih untuk Bapak yang sudah mewakili kepala sekolah. Sebelum kita masuk ke intinya, Bapak Ibu guru, kita akan masuk dalam doa, dan doa ini saya yang pimpin. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu guru, hari ini saya akan melaksanakan berbagi praktik baik. Jadi diseminasi itu artinya berbagi kepada Bapak Ibu guru apa yang sudah saya ketahui selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi di sini mungkin Bapak Ibu guru sudah pernah mendengar tentang budaya positif. Sudah pernah ya? Pernah.
Pasti pernah dengar-dengar di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya budaya positif. Yang bagaimana sih itu budaya positif sebenarnya? Jadi Bapak Ibu guru, ketika kita mendengar budaya positif, menurut Bapak Ibu guru apa itu budaya positif? Boleh ada yang menjawabnya? Menurut Bapak Ibu guru apa itu budaya positif? Terdiri dari dua kata, budaya dan positif. Kira-kira apa itu budaya positif, Bapak Ibu guru? Ada yang bisa menjawab? Di sini tidak ada salah dan benar, Bapak Ibu guru. Kita sama-sama belajar. Bukan berarti saya sudah pendidikan guru penggerak, artinya saya di atas, tidak. Kita semua sama-sama mencerdaskan bangsa. Jadi tidak ada yang lebih di atas, tidak ada yang di bawah. Jadi kita semua sama. Budaya positif. Ketika kita mendengar budaya positif, artinya budaya. Budaya itu sesuatu yang dilakukan di masyarakat turun temurun. Itu kan budaya. Kemudian positif, sesuatu hal yang baik. Jadi sesuatu hal yang baik yang terus dilakukan secara turun temurun. Itu budaya positif. Jadi ketika mendengar budaya positif itu ada beberapa macam di dalamnya budaya positif itu. Jadi Bapak Ibu guru, ada yang di dalam budaya positif itu ada dikatakan disiplin. Biasanya selama ini kita dengarkan disiplin itu konotasinya mengarah ke hal yang mengancam. Disiplin itu harus. Disiplin itu kalau kau tidak ini kau harus dihukum. Itu yang konotasinya selama ini yang kita dengarkan tentang disiplin. Tetapi Bapak Ibu guru, disiplin itu, definisi disiplin adalah kondisi yang terbentuk melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan. Salah satu nilai karakter tersebut selalu ditanamkan guru di sekolah dengan harapan dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif. Jadi Bapak Ibu guru, disiplin itu adalah kepatuhan atau ketaatan pada suatu hal. Jadi biasanya kalau di militer itu dikatakan mendisiplinkan. Jadi kalau tidak bikin apa-apa harus didisiplinkan. Jadi definisi dari disiplin itu yaitu kepatuhan atau ketaatan. Di dalam budaya positif Bapak Ibu guru ada yang dikatakan disiplin positif, kemudian ada yang dikatakan motivasi perilaku manusia. Setiap orang, setiap manusia yang hidup di dunia pasti punya motivasi. Waktu dia melakukan sesuatu, dia pasti punya motivasi. Motivasinya itu yang bagaimana? Nah, sekarang di dalam motivasi perilaku manusia ini, menurut Diane Gosen, menyatakan ada 3 alasan manusia berbuat suatu hal. Ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang tidak mau berbuat suatu hal karena takut dihukum, atau karena menghindari supaya dia tetap berada di posisi nyaman. Jadi ini motivasinya. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia, di mana biasanya orang yang motivasi perilakunya menghindari hukuman akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada fisik, psikologis, dan lain sebagainya. Jadi supaya mereka tidak melakukan hal itu, mereka menghindari untuk tidak menuju kepada posisi yang tidak nyaman. Jadi mereka ini motivasinya, dia tidak mau melakukan karena dia menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Biasanya orang yang begitu dia tinggal di posisi nyaman. Pokoknya saya datang mengajar, saya ajar anak-anak, kemudian saya ambil barang-barang, pulang. Biasanya datang, duduk, ambil gaji, pulang. Itu orang yang motivasi perilakunya menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, ada mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Nah, Bapak Ibu guru, kita tidak bisa memungkiri. Biasanya guru-guru sekarang supaya anaknya dengar-dengaran, biasanya kita kasih imbalan atau penghargaan atau hadiah atau reward. Nah, kalau kau dengar-dengar nanti nilaimu tinggi.
Nah, biasanya kita begitu kan, guru-guru. Saya pun juga demikian, Bapak Ibu guru. Sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya selalu mengiming anak-anak bahwa ketika kau mendengar, ketika kau melakukan sesuatu yang ibu guru mau, nilaimu akan bagus. Biasanya orang yang memiliki motivasi ini, orang yang memiliki motivasi di atas motivasi tingkat yang pertama. Bukan karena tidak nyaman, bukan karena hukuman, tidak. Karena ada sesuatu yang mereka mau. Makanya mereka melakukan hal itu. Di sini orang yang berperilaku mendapatkan imbalan atau penghargaan. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan ketika saya melakukan hal itu? Jadi di situ, perilaku yang pertama karena hukuman atau ketidaknyamanan. Motivasi yang kedua karena imbalan atau penghargaan. Jadi menurut mereka penting mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau pengakuan. Tidak dipungkiri juga Bapak Ibu bahwa kita juga hidup di dunia itu mau diakui, mau divalidasi setiap tindakan kita. Jadi tidak dipungkiri bahwa motivasi perilaku manusia melakukan sesuatu karena adanya imbalan atau penghargaan. Berikut yang ketiga, motivasi yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu guru, ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya mulai mau berada di posisi yang ini. Motivasi perilaku saya berbuat suatu hal karena saya mau yang ini. Saya menjadi orang yang orang inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang saya yakini. Bahwa ketika saya yakini saya berbagi dengan orang itu hal yang baik, maka itulah motivasi saya, berbagi dengan orang lain. Bukan karena saya merasa akan tidak nyaman, tidak. Bukan karena saya merasa akan menerima penghargaan atau menerima hadiah, tidak. Tetapi saya melakukan suatu hal yang orang mau, tetapi sesuai dengan nilai-nilai yang saya yakini. Berbuat baik, bertanggung jawab, disiplin, itu semua saya yakini, baru saya lakukan itu kepada orang lain. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan hal ini. Mereka melakukan suatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi bukan karena iming-iming ada hadiah, bukan karena takut dihukum, itu kan motivasi eksternal. Tetapi kalau lahir dari dalam diri kita, itulah motivasi internal. Jadi kita melakukan suatu hal bukan karena apa-apa, tetapi karena nilai yang kita yakini bahwa ketika kita berbuat hal baik kepada orang lain, maka saya sudah melakukan nilai-nilai kebajikan dalam hidup kita. Jadi itu 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian mungkin Bapak Ibu guru yang ikut pelatihan di Morokoa tahun kemarin tentang pengimbasan guru penggerak, ada di sini dikatakan posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru Bapak Ibu guru ada 5. Mungkin sebentar kalau kita jauh belajar tentang posisi kontrol guru, kita akan senyum-senyum sendiri. Kita ada di mana sih sebenarnya selama ini menjadi guru? Jadi berdasarkan teori kontrol William Glasser, Gosen menyimpulkan 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Yang pertama ini, penghukum. Anak-anak terlambat dihukum, lari keliling lapangan, pungut sampah, tidak boleh masuk, tulis sampai selesai itu buku. Itu penghukum. Jadi Bapak Ibu guru, ketika kita mengambil posisi kontrol guru sebagai penghukum, dengan anggapan hukuman mempercepat masalah, menyelesaikan masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan oleh posisi kontrol guru sebagai penghukum. Jadi Bapak Ibu guru, dampaknya lebih buruk. Karena kenapa? Murid akan mengalami keterpurukan mental, seperti lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu guru, ketika kita menghukum anak-anak, itu bukan salah satu jalan keluar.
masih banyak hal yang masih bisa kita lakukan bukan dengan menghukum. Saya masih dapat waktu sekolah dulu angkat kaki sebelah, pegang telinga sampai selesai pelajaran berlangsung. Itu tidak membuat saya sadar, tidak. Tetapi besoknya saya akan ulangi lagi, karena itu bukan dari dalam dirinya dia mau sadar. Jadi saya katakan sama anak-anak di sekolah, anak-anak SMP, bahwa anak-anak, ibu guru tidak mau kalian berubah ke arah yang baik karena kalian takut sanksinya. Tetapi saya katakan kepada anak-anak, kalian berubah menjadi yang lebih positif karena sadar dari dalam diri, bukan karena takut akan sanksinya. Ketika anak-anak takut sanksinya, tidak dikasih masuk belajar, dikasih keluar, pasti yakin Bapak Ibu, besoknya atau 2 hari ke depannya dia akan ulang lagi. Karena dia tidak sadar dari dalam dirinya bahwa kalau saya bolos, kalau saya lambat datang, saya tidak kerja tugas, saya akan dihukum. Jadi seperti itu. Sebagai kontrol penghukum. Yang kemudian yang kedua ini, pembuat rasa bersalah. Biasanya kita bilang gini. Nah, ini agak lebih halus dari penghukum. Dia menggunakan kata-kata yang lebih halus, tetapi kena di dalam hatinya. Dia bilang begini biasanya. Bapak Ibu guru biasanya bilang begini. Nah, itu nih kalau kau suka terlambat, ibu guru yang dimarah. Ibu guru kepala sekolah marah sama ibu guru karena kau sering terlambat. Itu agak halus, tapi kena di hati anak-anak bahwa saya salah dan saya begini, ibu guru marah sama saya. Ini agak lebih halus dari penghukum. Jadi guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, rasa bersalah, bahkan rendah diri. Nah, kalau mamamu di rumah marah-marah, kan kena ibu guru juga di sekolah. Kau tidak mau belajar, ibu guru juga yang kena. Kau salah itu di rumah. Seperti begitu biasanya kita katakan sama anak-anak kan. Jadi posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Artinya anak-anak merasa bahwa saya tidak pernah ada benarnya. Saya selalu salah di mata ibu guru. Tetapi ketika kita mengapresiasi anak-anak yang berbuat hal yang positif, walaupun kecil Bapak Ibu, yakin percaya dia akan berubah. Karena saya sudah tes di sekolah, di SMP, bahwa anak-anak itu dia mau dihargai, bukan diberi penghargaan, tetapi dia mau dihargai bahwa dia manusia yang dimanusiakan. Seperti itu. Walaupun dia tidak, saya bilang anak-anak, walaupun kamu tidak pintar dalam hal akademik, tetapi kalau perilakumu baik, ibu guru samakan semua kasih sayangnya, tidak ada yang dibeda-bedakan. Bukan karena kau anak si A, B, dan C, tidak. Tetapi saya memberi penghargaan kepada diri mereka supaya mereka tidak selalu merasa bersalah. Walaupun mereka nakal luar biasa. Biasanya Bapak Ibu guru bilang nakal luar biasa. Sebenarnya Bapak Ibu guru mereka tidak nakal. Cuman mereka mau mencari perhatian. Apalagi kalau SD. Biasanya dia di rumah itu kurang perhatian orang tua. Di sekolah dia dapat itu kasih sayang dari gurunya. Walaupun sedikit, nah disapu-sapu kepalanya. Jadi seperti itu posisi kontrol emosi guru. Jadi kapan juga ketika kita datang sekolah dari pagi hingga siang marah terus, energi kita berkurang Bapak Ibu. Sampai di rumah marah lagi juga, maka amanlah di dalam rumah. Jadi ketika kita bisa mengontrol emosi di sekolah, anak-anak itu Bapak Ibu mereka lahir dengan kodratnya masing-masing. Mereka ada kodrat yang namanya yang baik, ada yang buruk. Tetapi bagaimana Bapak Ibu guru menebalkan kodrat yang baiknya dari dalam dirinya? Jangan kalau dia salah, memang kau itu dasar, memang ini yang selalu kita bilang. Biasanya kita tidak sadar bahwa itu menjatuhkan mentalnya. Jadi saya katakan sama anak-anak, nak, itu mulut, itu lidah tidak ada tulangnya, tapi dia bisa menjatuhkan mental seseorang. Dengan apa? Dengan kata-kata. Memang bagi kita biasa, tapi bagi dia sakit. Jadi saya bilang anak-anak jaga baik-baik mulutnya, karena ibu guru paling takut sekali ketika orang tersakiti dengan mulutnya ibu guru. Jadi seperti itu. Ini lebih halus dari penghukum.
Kemudian yang ketiga, posisi kontrol teman. Nah, biasanya Bapak Ibu guru itu lebih banyak di posisi ini. Posisi teman. Pada posisi kontrol ini, guru tidak akan menyakiti murid. Dia tidak menyakiti, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Guru akan bersikap akrab, berkata ramah, dengan gestur merapat pada murid dan tersenyum. Biasa kan begini kalau datang anak-anak lambat. Kenapa kau lambat, anak? Apa kau bikin di rumah? Biasanya kan begitu. Dia halus, dia merasa bahwa anak itu teman dia. Jadi dia akan merapat, dia akan mengatakan hal-hal yang positif. Dampak posisi kontrol ini dapat positif dan dapat negatif. Ada dua Bapak Ibu guru. Positif dapat menjalin hubungan baik antara guru dan murid. Tetapi negatifnya akan muncul rasa ketergantungan murid kepada guru. Biasanya dia tidak mau datang sekolah kalau bukan guru yang itu. Biasanya begitu. Kalau dari rumah dia tanya memang, mama, guru yang mana yang mau masuk? Kalau bukan guru yang ini, saya tidak mau datang ke sekolah. Biasanya begitu, kan? Jadi di samping ini murid akan merasa dikecewakan apabila suatu saat gurunya bersikap yang tidak baik. Di situ dia akan cap bahwa semua orang sama. Jadi seperti itu. Jadi posisi kontrol teman banyak guru-guru. Dan saya pun sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya berada di posisi yang ini. Saya tidak suka menghukum Bapak Ibu guru dengan pukulan, dengan kata-kata atau apapun, tetapi saya berada di sini. Saya menganggap anak-anak itu sebagai teman saya. Dia harus dekat dengan saya, apapun harus dia cerita ke saya, apalagi saya wali kelas. Semua cerita sama ibu guru. Tetapi kapan kita berbuat kesalahan, dia akan cap semua orang sama. Seperti itu. Kemudian posisi yang berikut, posisi pemantau atau posisi mengawasi. Ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Posisi tersebut berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Biasanya yang ada di posisi pemantau atau posisi mengawasi ini guru BK. Dia punya buku catatan perilaku siswa. Dan ketika ada pelanggaran yang sudah 3 kali dia buat, orang tuanya dipanggil. Dia memantau, dia mengawasi bahwa perilaku anak-anak itu berkembang dari A sampai Z. Jadi ini biasanya guru BK ada di posisi ini. Murid yang memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib peraturan sekolah. Kemudian di posisi yang terakhir, nah Bapak Ibu guru, posisi manajer. Posisi manajer ini yang paling digaungkan untuk dilakukan oleh guru. Kenapa posisi manajer? Karena ini posisi ini di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Pada posisi ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan. Jadi Bapak Ibu guru, ketika kita menjadi posisi manajer, disinilah letaknya bahwa anak-anak berubah bukan karena takut, tetapi karena sadar dari dalam dirinya. Ketika ada anak-anak yang tidak mengerjakan tugas, ini kesalahan yang masih bisa kita tolerir, yang masih bisa diperbaiki. Kita panggil dia 4 mata, bukan di depannya teman-temannya, dan kita tanya, kita validasi dulu. Apa kebutuhannya? Kenapa? Ditanya dulu kenapa tidak bikin tugasnya, ada masalah apa di rumah, kita tanya semua sampai pada kita tanyakan keyakinan. Biasanya kalau di kelas, dari sebentar saya akan lakukan ke anak-anak, membuat keyakinan kelas. Yang bagaimana keyakinan kelas, yang bagaimana peraturan kelas.
Jadi mereka harus bisa membedakannya. Jadi kita tanya sampai pada kita menemukan solusi bersama-sama dengan siswanya. Ditanyakan, kalau kau tidak bikin tugasmu, apa yang kau langgar? Nilai-nilai apa yang kau langgar? Misalnya tidak disiplin, kemudian tidak bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Jadi kemudian kalau tidak bertanggung jawab dan tidak disiplin, apakah baik? Pasti anak-anak katakan tidak. Kemudian yang bagaimana yang kau mau? Tugasnya itu bisa selesai dengan cara bagaimana? Sama-sama kita carikan solusi atas permasalahannya. Jadi bukan dia sendiri atau kita sendiri yang kasih hukuman harus selesai sampai jam pulang. Pasti besoknya dia ulang lagi. Tetapi kalau dia sadar dari dalam dirinya, yakin dan pasti Bapak Ibu guru itu tidak akan terulang lagi. Nah, di sini ada tabel Bapak Ibu guru, motivasi, identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas berhasil atau sukses. Yang ini eksternal, yang ini internal. Jadi penghukum dan pembuat rasa bersalah ini, kalau rambu-rambu lalu lintas ini merah. Yang teman atau pemantau ini kuning. Kalau yang ini manajer ini hijau. Yang pertama, guru menghardik. Kalau menghukumkan ditunjuk-tunjuk. Memang kau, dasar kau. Jadi sampai di rumah dia akan buat itu juga. Karena mereka itu mengcopy apa yang terjadi di sekolah, dia praktek di rumah atau sama temannya. Jadi jangan heran Bapak Ibu guru, sekarang anak-anak itu lebih pintar kalau dalam hal bicara dengan melakukan hal yang kasar, karena dia mengcopy hal-hal yang terjadi di masyarakat. Jadi menghardik atau menunjuk-nunjuk. Kemudian kalau tidak melakukannya, ibu guru bilang awas ya, rasakan nanti akibatnya kalau kau tidak bikin. Jadi seperti itu. Hasilnya anak-anak akan menjadi memberontak dan menyalahkan orang lain serta berbohong. Jadi Bapak Ibu guru yakin ketika kita menghukum biasanya mereka bohong. Karena dia takut sekali mau dihukum, jadi dia berbohong nih. Tidak, tadi ibu guru saya datang lambat ke sekolah karena celanaku basah, padahal tidak basah aja. Cuma karena dia takut dihukum, jadi dia sudah berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Karena kenapa? Dia bilang memang itu guru killer. Kalau di SMP itu memang itu guru ganas. Saya tidak mau sama dia. Pokoknya kalau sama dia, saya diam-diam saja. Mau dia tanya A sampai Z, saya tidak mau jawab. Karena dia biasanya ganas. Apa-apa baru kita menjawab juga. Kalau salah, dia marah. Sebenarnya anak-anak ini tidak boleh dimarah ketika dia salah. Tetapi kita kasih tahu hal yang baik sama mereka. Karena kalau dimarah, kapan dimarah? Besok. Bagus kalau dia tidak kasih kembali sama kita. Ibu guru juga biasa marah-marah. Nah, kalau begitu kan kita yang kena. Jadi murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, kalau anak-anak sudah bilang begini, biarnya paling besok saya dimana juga. Jadi tidak pernah ada yang benar dari dalam diri saya. Dampak pada murid mengulangi kesalahannya. Jadi Bapak Ibu guru, ketika kita berada di penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau, ini faktor yang dari eksternal, dari luar dirinya. Pasti dia akan melakukan hal itu kembali. Tetapi ketika kita ada di posisi manajer, mereka mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya kembali. Oh, berarti kalau saya sering terlambat, tidak bikin tugas, itu sesuatu yang salah. Tidak boleh seperti itu. Bapak Ibu guru, kita juga pernah sekolah dulu. Kita paling anti sekali kalau kita dihukum. Kita juga tidak mau dulu waktu sekolah dihukum. Saya masih dapat itu dipukul pakai kayu gamal. Sampai sekarang gurunya saya ingat, tapi sudah almarhum. Kita perempuan tapi kena juga kayu gamal. Yang baru dikasih patah dari samping sekolah, pagar-pagar, dipukul. Kalau pulang sampai di rumah, kenapa betismu? Karena kita kan putih. Sampai di rumah, kenapa betismu dipukul? Ini nanti mama bilang, besok diulang lagi guru. Kalau dia malas, pukul saja.
Jadi ketika ada anak-anak orang tua juga datang di sekolah, ibu guru, kalau dia nakal pukul saja. Saya katakan sama orang tua tidak seperti itu, Bu. Karena kita sekarang juga dilindungi undang-undang. Jadi tidak untuk memukul. Anak-anak dia tidak akan berubah ketika dia dipukul. Pasti dia ulang lagi. Karena dia ketika di rumah dipukul, di sekolah dipukul, di mana dia mau berlindung? Di mana dia mendapat kasih sayang itu? Kalau semuanya dipukul, semuanya dimarah. Jadi kita posisikan diri sebagai manajer supaya kita bisa tahu bahwa kebutuhan muridmu itu seperti ini. Jadi ada yang bertanya begini Bapak Ibu Guru. Terus menghadapi anak-anak yang dunianya milenial sekarang, anak-anak Gen Z ini, bagaimana kalau tidak dipukul? Nah, biasanya ada guru-guru bertanya seperti itu. Terus mereka itu bagaimana caranya kalau tidak dipukul? Dipukul baru dia berhenti. Bapak Ibu Guru, zaman dulu, jadi biasanya ada guru bilang, dulu Ibu Guru tidak seperti kamu ini. Nah, tapi dulu Bapak Ibu Guru, kita bermain bukan dengan gadget. Jadi ada baiknya itu permainan tradisional dulu. Kita masih main dengan tradisional. Kita tidak tahu dunia luar itu jahatnya bagaimana. Tetapi zaman sekarang anak-anak apa yang dia tidak tahu dari HP. Bahkan mamanya biasa kurang paham akan hal itu. Tetapi dia lebih tahu. Semua tontonan di sosial media itu Bapak Ibu Guru tidak bisa kita filter sendiri. Jadi jangan bilang dulu mama itu kalau waktu dulu tidak pernah mama itu dipukul, tidak pernah mama dulu. Jadi kita selalu bilang dulu. Beda kamu sekarang, memang kamu zaman sekarang. Karena memang beda Bapak Ibu Guru. Pergeseran nilai di zaman sekarang itu berbeda. Dulu itu kita masih bermain dengan teman-teman, main PC, main di sawah, main di mana. Belum ada kita tahu kekerasan di luar. Hal-hal negatif di luar kita tidak tahu. Tetapi sekarang anak-anak scroll TikTok, Instagram, Telegram, apa semua itu media sosial, dia lihat semua itu. Jadi dia paham bahwa oh ini bisa dilakukan. Oh kalau begini saya akan dimaafkan nanti. Tidak sama dengan kita dulu. Jadi ketika kita bilang bagaimana mengatasi anak-anak di zaman sekarang dengan kita yang di zaman dulu berbeda sekali. Memang berbeda Bapak Ibu. Makanya itu ada yang dikatakan posisi kontrol guru dalam merdeka belajar, merdeka mengajar. Jadi merdeka bukan dalam artian kita bebas. Terserah kalau anak-anak sudah tidak mau belajar, bebas pulang saja. Tidak seperti itu Bapak Ibu Guru. Jadi merdeka belajar, pembelajaran yang menghamba pada murid. Menghamba pada murid bukan kita datang sama dia, nah minta tolong Ibu Guru, kalau boleh kau belajar nih kasihan. Supaya Ibu Guru juga jangan selalu dimarah sama orang tuamu, itu anak si A begini dia sih. Coba kau belajar. Tidak seperti itu Bapak Ibu Guru. Menghamba pada murid artinya kita pantang menyerah terhadap kasus-kasus yang ada. Ketika jalan yang A tidak ada jalan keluarnya, masih ada yang B. Ketika B tidak ada, kita pantang menyerah, cari jalan keluarnya. Itu pembelajaran yang menghamba pada murid. Ketika dia tidak bisa membaca, silakan ajar dia membaca. Jadi fase anak-anak itu berbeda-beda Bapak Ibu. Jangan samakan karena dia sudah di kelas 4 harus dia tahu semua. Seperti temannya yang si A, tidak. Karena daya tangkapnya anak-anak itu berbeda-beda, tidak sama. Sedangkan kita juga para guru-guru berbeda dalam hal daya tangkap, tidak sama semuanya. Jadi ketika memang dia, karena banyak sekarang itu lagi booming itu yang viral-viralnya SMP belum tahu membaca. Karena kenapa? Kita kejar target materi, tapi memang yang dia butuh hanya belajar membaca. Kita kejar target dia tahu matematika, bukan itu yang dia butuh. Dia butuh mengeksplor lingkungannya, seperti itu. Jadi ketika memang dia belum tahu membaca, diajarkanlah dia membaca. Bukan berarti kalau semua tidak tahu membaca, semua harus membaca. Tidak. Jadi ketika ada di dalam kelas, saya pernah dapat di SMP itu Bapak Ibu, dia fasenya berbeda. Karena memang dia slow learning namanya. Dia lambat tangkap. Jadi bukan juga berkebutuhan khusus, tidak, tapi namanya itu inklusif. Jadi fasenya itu sebenarnya memang umurnya memang sudah di SMP, tapi fasenya di bawah, dia harus masih di SD.
Jadi saya panggil teman-temannya yang lain sudah belajar seperti biasa, tapi dia saya panggil sendiri, duduk di depan saya, mari kita belajar membaca serta menulis. Jadi lambat laun dia akan tahu. Jadi tidak boleh dikejar target materi selesai seperti KKM. Makanya naik di SMP dia tidak tahu apa-apa. Membaca pun dia tidak tahu. Membaca itu gudang ilmu Bapak Ibu. Ketika dia tahu membaca, pasti menghitungnya itu akan ikut. Yang penting dia tahu dulu membaca. Apa yang dia mau tahu hitung kalau dia tidak tahu baca? Jadi seperti itu. Jadi ada baiknya Bapak Ibu guru berada di posisi manajer. Bagaimana caranya? Tiap hari kita biasakan. Ada Bapak Ibu guru kasus yang tidak bisa ditangani dengan 5 kontrol ini. Kasus yang sudah kriminal itu tidak bisa. Ketika memang dia sudah kriminal, tidak bisa kita mau hadapi dengan manajer, tidak bisa. Tidak bisa kita mau hadapi sebagai teman atau pemantau, tidak bisa. Mau dihukum atau membuat rasa bersalah juga tidak. Ketika ada tindakan anak-anak yang sudah kriminal, itu memang harus di jalur hukum. Ibu dan Bapak guru itu sudah harus angkat tangan menyerahkan ke pihak yang berwajib, yang kriminal, yang kekerasan. Apalagi dia sudah mau ke arah yang membunuh, minta maaf. Jadi seperti itu tidak bisa dengan hal yang seperti ini. Kemudian posisi kita sebagai apa selama ini? Bapak Ibu guru merasa-rasa diri di daerah yang mana? Sebagai penghukum biasanya kadang-kadang ya dilihat situasi dan kondisinya. Kemudian posisi sebagai teman ada biasanya guru kelas rendah itu ya, kelas 1, 2. Kemudian posisi apa pernah Bapak Ibu guru melakukan posisi control manager? Tidak marah, tetapi bersama-sama mencari solusi dengan anak-anak. Maunya seperti apa nak? Jadi, tapi kalau yang sudah kekerasan tidak mungkin kita tanya, nak maumu seperti apa nak? Tidak mungkin kan? Itu yang tidak bisa ditangani. Iya, itu yang tidak bisa ditangani dengan posisi control manager. Jadi apa maumu nak? Oke, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu guru, sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu, mencari pasangan 2 orang. Ayo, berdiri Bapak Ibu guru. Ya, berdua-dua. Oke, berdua. Ice breakingnya mendekat, menjauh, tangkap. Oke, berdua. Berhadap-hadapan ya. Nah, kamu dua. Saya kontrol kamu. Iya, berdua. Oke. Yang bisa dapat piring cantik. Saya punya piring. Oh, dapat piring. Jadi begini. Ya. Jadi mendekat, menjauh, tangkap. Oh, ini sweet dulu. Sweet dulu. Yang menang, kalau sweet batu gunting kertas, yang menang yang di luar, yang kalah di dalam tangannya. Oke, sweet dulu. 1, 2, 3. Batu gunting kertas. Batu gunting kertas. Oke, yang menang di luar tangannya, yang kalah di dalam. Oke, yang menang apa? Yang menang di luar, yang kalah di dalam. Oke, konsentrasi. Kalau saya katakan mendekat begini. Ya, menjauh begini. Menjauh lagi begini berarti. Kalau mendekat, menjauh. Kalau tangkap. Yang menang apa yang tangkap? Yang menang pasti yang dapat tangkap tangannya yang kalah. Kalau dapat tangkap saya, Iya. dapat tangkap kau bisa menang. Ya. Oke. Instruksi. Tes dulu, tes Dulu. Tes. tes dulu. Menjauh. Mendekat. Tangkap. Jadi harus yang di dalam menghindar. Kalau dia sudah agak mengantuk kan. Oke. Oke. Fokus.
mendekat, menjauh, menjauh, mendekat, menjauh, tangkap. Oke, Bapak Ibu Guru, terima kasih. Jadi cara menghindarnya itu sembarang, mau ke bawah, mau ke kiri, mau begini terserah, yang penting tidak menangkap. Makanya tadi pada saat tangkap, Casemiro di mana dia lari? Sesuai strategi. Jadi Bapak Ibu Guru, dalam Merdeka Belajar itu ada yang dinamakan pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu artinya menyenangkan. Jadi kalau melihat mereka sudah kacau atau bagaimana, coba arahkan supaya ice breaking namanya. Tapi jangan dari jam pertama sampai jam terakhir ice breaking terus. Tidak belajar nih. Jadi sampai di rumah nanti kita tanya orang tuanya, apa yang kau bikin di sekolah tadi? Pokoknya ice breaking. Jadi main tepuk-tepuk. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu Guru, saya mau sampaikan bahwa kita wali-wali kelas ada baiknya membuat keyakinan kelas di kelas. Apa perbedaan keyakinan dengan peraturan kelas? Jadi di sini saya sajikan Bapak Ibu Guru, mana keyakinan kelas dan mana peraturan kelas. Boleh dilihat Bapak Ibu Guru, yang di sebelah sini, yang ini jangan ribut saat belajar, tidak boleh buang sampah sembarangan, dilarang berbicara kasar. Kemudian yang di sebelahnya, kolom sebelah, guru dan peserta didik menjaga ketertiban kelas. Guru dan peserta didik saling menghargai. Jadi Bapak Ibu Guru, yang mana keyakinan kelas dan yang mana peraturan kelas? Oke, yang ini peraturan kelas, yang sana keyakinan kelas. Jadi biasanya hal yang kita lupa Bapak Ibu Guru, kita hanya selalu menuntut anak-anak sempurna. Tetapi kita guru belum di tahap yang seperti itu. Anak-anak cepat datang sekolah. Ada guru yang baru datang setelah mereka masuk kelas. Jadi kita selalu menuntut anak-anak supaya mereka harus jadi yang terbaik. Tapi kita memposisikan diri itu tidak seperti itu. Jadi bagus kalau anak-anak tidak kembalikan. Nah, ibu guru juga terlambat, atau ibu guru juga biasa tidak kerja tugas, ibu kepala sekolah bilang. Nah, kalau yang seperti itu kan kita tertampar sebenarnya. Biasanya kita malu sendiri. Jadi saya ketika mau mengambil posisi apapun ke anak-anak, saya harus berpikir jauh. Kalau saya seperti ini, mereka akan bagaimana ya? Kalau saya seperti ini, mereka akan terima bagaimana ya? Jadi saya selalu berpikir dulu sebelum saya melakukan. Jadi benar Bapak Ibu Guru bahwa ini adalah peraturan kelas dan yang ini adalah keyakinan kelas. Yang bagaimana peraturan, yang bagaimana keyakinan. Jadi Bapak Ibu Guru, peraturan itu dibuat sendiri oleh guru. Tetapi ketika keyakinan kelas itu dibikin bersama-sama dengan siswanya. Jadi pembuatan keyakinan kelas itu Bapak Ibu Guru, kalau boleh kata-katanya, kalimatnya itu yang agak positif. Jadi tidak boleh pakai kata jangan, tidak boleh, dilarang, diharuskan. Itu usahakan jangan pakai kata-kata yang negatif seperti itu. Karena kenapa? Ketika peraturan kelas pasti ada sanksinya. Kalau dia tidak mau pungut sampah, besok saya ulang lagi. Harus kau pel sampai semua kelas. Seperti itu. Itu peraturan kelas. Ada sanksinya. Dia berbuat peraturan itu karena takut. Dimarah karena takut nilainya rendah. Tetapi ketika keyakinan kelas, guru dan peserta didik menjaga ketertiban kelas. Itu bersama. Dan kita yakini, kita sepakati bersama di dalam kelas. Bukan cuma ibu guru yang bikin peraturan, tetapi anak-anak pun harus diajarkan untuk saling meyakinkan diri dan membuat kesepakatan bersama-sama yang harus dijalankan secara bersama-sama.
Jadi pembuatan keyakinan kelas, ketika ada Bapak Ibu guru melihat keyakinan kelas yang kalimatnya masih negatif, itu bukan keyakinan namanya, itu peraturan. Tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh berkata kasar, jangan pergi main sembarangan, jangan menghina. Itu masih peraturan karena kalimatnya agak negatif. Jadi kalau yang keyakinan itu kalimatnya positif, mengarahkan kepada satu keyakinan bersama yang dilakukan oleh guru dan murid-muridnya. Iya. Disiplin positif melalui penerapan segitiga restitusi di sekolah. Jadi segitiga restitusi ini Bapak Ibu guru ada kaitannya dengan posisi kontrol guru yang tadi. 5 posisi kontrol guru ada kaitannya dengan segitiga restitusi. Namanya segitiga, artinya dia segitiga. Yang bagaimana itu segitiga? Pasti Bapak Ibu guru bertanya, tadi posisi kontrol guru, sekarang segitiga restitusi, apa lagi itu? Jadi ini, apa pula segitiga restitusi? Definisi segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Penerapan segitiga restitusi ini untuk menjalankan 5 posisi kontrol guru tadi. Kita mau di daerah kontrol guru yang mana? Kita bawa ini segitiga restitusi di dalamnya. Yang mana itu? Ini segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Maka dari itu wali-wali kelas harus membuat keyakinan kelas di dalam kelas. Itu jadi pedoman anak-anak untuk meyakini perbuatan apa yang harus saya lakukan dan mana yang tidak. Jadi ketika mereka berbuat sesuatu kesalahan, kita tanya keyakinannya. Keyakinan yang kita sepakati tadi di dalam kelas apa? Menjaga ketertiban. Harus tahu menjaga ketertiban seperti itu. Jadi di sini ada contohnya nanti Bapak Ibu. Langkah penerapan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Dia rasa dia gagal karena dia selalu salah. Tetapi dengan menstabilkan identitasnya, dia akan merasa dirinya menjadi positif. Dan dia akan kembali ke masyarakat dengan karakter yang lebih kuat. Ada sisi positif yang kita tebalkan di situ. Bukan hanya positif, kalau boleh sisi negatif anak itu jangan ditebalkan. Kalau boleh sisi positifnya yang kita tebalkan dari dalam diri anak-anak. Guru akan berkata seperti ini ketika dia menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Siapa yang tidak pernah buat salah? Bapak Ibu guru juga pernah berbuat kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu guru tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu guru tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Jadi kata-kata inilah yang kita keluarkan ketika ada sesuatu kesalahan yang didapati kepada murid. Pertama, stabilkan dulu identitasnya. Biasanya kan Bapak Ibu guru kalau misalnya anak-anak salah, sini. Belum dia bernapas langsung kita marah. Belum dia habis lari bernapas, apa yang bisa dia terima di otak dia? Kalau baru dia datang langsung bilang, memang tahu apa kau bikin. Dia tidak akan terima itu Bapak Ibu guru. Yang dia tahu guruku marah. Dia tidak tahu bahwa ada pesan moral di dalamnya, tidak. Tetapi ketika anak salah, panggil dia. Ada namanya intervensi 30 detik. Stabilkan dulu emosinya, stabilkan dulu keadaannya, baru kita bicara. Supaya bisa masuk di dalam akal sehatnya. Jadi seperti itu. Pertama, stabilkan dulu identitasnya dengan berkata hal-hal yang ini. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhannya. Membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Ada anak-anak yang berbuat salah karena dia mencari perhatian. Ada yang karena kurang kasih sayang di rumah, maka dia cari di sekolah.
Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apa kebutuhan dasar hidup manusia, Bapak Ibu Guru? Yang pertama, penguasaan. Yang kedua, kebebasan. Yang ketiga, kasih sayang. Rasa diterima. Kemudian kesenangan dan bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu Guru. Siapa yang tidak mau senang? Semua orang mau senang karena itu kebutuhannya. Siapa yang tidak mau kasih sayang? Semua orang mau kasih sayang. Siapa yang tidak mau bebas? Semua orang mau bebas. Anak-anak yang kita garis bawahi nakal, sebenarnya mereka mau 5 ini. Kebutuhan dasar manusianya. Kasih sayang dia tidak terima di rumah, di sekolah dia dapat. Kebebasan yang dia tidak terima di rumah, di sekolah dia dapat. Bagaimana Bapak Ibu Guru memposisikan dirinya dalam hal ini? Dengan guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Biasanya saya bilang sama anak-anak seperti ini. Nah, setelah tadi saya bilang, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu guru juga demikian. Tetapi ibu guru yakin bahwa ada sesuatu yang positif dari dirimu. Seperti itu dikatakan, bahwa kau ini baik. Ada sesuatu yang baik dari dalam dirimu tapi belum muncul. Itu yang saya katakan kepada anak-anak. Kamu pasti punya alasan. Nah, alasan kenapa kau terlambat? Alasan kenapa kau tidak kerja tugas? Mungkin di rumah kasihan dia pergi angkat air, dia kerja, dia bantu jaga adiknya, sampai tugasnya dia sudah lupa juga. Jadi ada alasannya yang masih bisa masuk di akalnya kita para guru. Apa yang penting bagi kamu dan lain sebagainya di sini. Jadi validasi dulu kebutuhannya. Bahwa, ibu guru tahu bahwa kau itu anak baik. Ada sesuatu yang baik dari dalam dirimu, coba munculkan yang itu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, inilah keyakinan yang harus kita bikin di dalam kelas Bapak Ibu Guru. Sama-sama dengan anak-anak, biarkan mereka mencurahkan pendapatnya. Jangan langsung disalahkan. Salah yang kau bikin itu, tidak. Jadi kalau kita langsung menyalahkan anak-anak seperti itu, dia tidak akan berani lagi berbicara. Tetapi kalau kita bilang oke, ya terima kasih pendapatnya, mungkin belum terlalu kena jawabannya, masih belum pas, masih keliru, mungkin ada yang lain. Jadi dia rasa bahwa saya bisa nanti lain kali berbicara hal yang lebih benar. Kemudian menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dengan kata-kata, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Kalau anak-anak bilang menjaga ketertiban, seperti itulah yang ibu guru harapkan pada dirimu. Kau harus menjaga ketertiban, berbicara yang sopan dengan teman, tidak boleh mengejek atau membuli. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu macam-macam Bapak Ibu Guru. Ada berterima kasih, kepedulian, tanggung jawab. Pokoknya nilai-nilai yang kita yakini baik. Itulah nilai-nilai kebajikan universal namanya. Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal itu? Kalau dia bilang tidak bagus, ibu guru, tidak bagus. Kau sendiri sadar bahwa itu tidak bagus. Tetapi bagaimana kau keluar dari hal yang negatif ke positif? Seperti itu. Jadi 5 posisi kontrol guru selalu bersamaan berbawaan dengan segitiga restitusi namanya. Jadi bagaimana kita menangani anak-anak di sekolah? Bawalah 5 posisi kontrol guru, kalau boleh yang manajer, kemudian segitiga restitusi. Saya sudah terapkan itu Bapak Ibu Guru kepada anak-anak saya SMP yang memang notabene dia nakal luar biasa. Kalau Bapak Ibu Guru bilang nakal, tetapi sama saya dia berbeda. Nah inilah biasanya Bapak Ibu Guru bilang memang dia nakal begini-begini. Saya bilang sama saya tidak. Artinya kita tidak boleh menyalahkan anak-anak. Salahnya itu sama kita. Kita yang kasih dia pembelajaran setiap harinya. Dia akan mengkopi apa yang kita sampaikan. Bagaimana kelakuan ibu gurunya, itu juga yang akan dia lakukan pada kita.
Jadi ketika kita baik, ketika kita sopan sama mereka, kita validasi kebutuhannya, yakin dan percaya Bapak Ibu guru, senakal apapun kita bilang itu anak-anak, pasti dia akan berubah. Akhirnya itu anak yang biasa dibilang pergi tawuran, pergi apa semua. Kalau dengan saya bilang ibu guru minta tolong. Biasanya kan kalau di SD itu ada 4 kata ajaib. Minta tolong, maaf, permisi, terima kasih. Usahakan itu yang selalu kita bilang juga sama mereka. Ketika mereka sudah melakukan hal yang baik, terima kasih nak. Jangan selalu nada itu di atas oktav. Pagi-pagi saja, setinggi memang nih. Dalam telinganya itu yang dalam telinganya Bapak Ibu guru. Jadi ketika pagi-pagi kita emosi kita kontrol. Bahagianya anak-anak di dalam kelas, bahagianya orang di dalam rumah tergantung ibunya. Ketika ibu gurunya bahagia, anak-anaknya pasti bahagia. Tapi ketika mamanya di rumah tidak bahagia, satu hari itu bertengkar terus di minggu. Pasti seperti itu. Karena saya sudah merasakan Bapak Ibu guru. Di rumah juga begitu. Kalau saya emosi saya yang tidak kontrol dari pagi hingga malam seperti itu. Tapi kalau dari pagi saya bahagia, ikut terus satu hari itu saya bahagia. Biar anakku itu mau salah bagaimanapun, nak, tidak boleh begitu nak. Bisa mulai dari belakang sampai di tulang belakang ini. Gitu. Ya apalagi kalau SD. Saya dulu sebelum mengajar di SD, sebelum mengajar di SMP Bapak Ibu guru, saya mengajar di SD. SD di Makassar, sekolah Katolik 6 tahun. Jadi kami diajarkan itu posisi emosional bagi anak-anak. Saya ajarkan sama adikku itu, dia ada di SD 1. Anak-anak apalagi yang kecil, dia tidak mau dari hari pertama itu sekolah, dia tidak mau kalau tidak dijaga mamanya. Dari TK, jadi itu mamanya antar TK ditunggu sampai pulang. Saya bilang coba begitu, panggil dia, kasih kepercayaan bahwa dia bisa. Setiap kali kasih tahu mamanya juga seperti itu. Jadi anak-anak tidak bisa berubah kalau kita tidak kerjasama dengan orang tuanya. Kasih tahu sama mamanya, antar, kasih dia afirmasi positif setiap harinya. Dari ujung kepalanya ini disapu sampai tulang belakangnya Bapak Ibu. Nah, jadi baik hari ini ya, mama mau kerja di rumah, bagus-bagus dengan ibu guru. Kasih dia afirmasi positif tiap harinya. Kalau kita antar dia, pergi sana nanti mama jaga di sini. Nah, itu yang ada di dalam sininya. Mamaku akan jaga saya. Ketika mamaku hilang dari penglihatanku, saya menangis. Jadi itu yang itu anak bikin. Bapak Ibu guru kelas 1, dia menangis kalau dia sudah tidak lihat mamanya. Jadi saya ajarkan adikku seperti itu. Kasih tahu mamanya seperti itu. Dari malam sebelum dia tidur, kasih dia afirmasi, kata-kata yang positif terus, bahwa kau bisa, kau anak hebat, pasti bisa. Dan sekarang Bapak Ibu guru bisa. Dia bisa itu anak. Mamanya pulang dia bilang ada. Padahal di TK tidak seperti itu. Mamanya bilang, ibu bisa, ibu kasih begini, dia bisa. Jadi di sekolah itu saya kasih tahu sama adikku bahwa yang begini yang harus yang kau lakukan. Yang dia butuh itu percaya dirinya dulu, belum belajarnya. Belajarnya nanti kalau dia sudah percaya dirinya bahwa dia bisa. Itu anak kecil memang kecil sekali. Jadi mamanya terima kasih bilang, ya jadi sesuatu hal yang positif terus dilakukan. Jangan dia putus di tengah. Karena kapan dia putus, dia tidak akan anu lagi tuh anak. Dia tidak akan percaya lagi bahwa mamanya begitu. Jadi coba tes dari atas ininya, dari atas kandung ibunya, sama seperti anak kita di rumah. Jadi saya anakku itu laki-laki TK, saya sapu dari atas. Kalau dia mau pergi sekolah, sapu. Saya bilang, nak, hari ini belajar bagus-bagus ya, dengar-dengaran sama ibu guru, hati-hati bermain dengan teman. Baru cium dia, sudah. Jadi itu yang saya lakukan sama anakku di rumah, laki-laki. Jadi Bapak Ibu guru, memang jadi guru itu bukan hal yang mudah. Tidak hari ini kita lakukan, besok dia berubah. Tidak. Hari ini kita lakukan, kita biasakan tiap hari. Hal yang biasa kita lakukan akan menjadi budaya yang positif bagi kita. Bukan cuma untuk kita pribadi, tetapi untuk anak-anak juga. Jadi Bapak Ibu guru, ini yang saya katakan tadi, intervensi 30 detik. Ketika dia melakukan kesalahan, panggil,
diamkan dulu sebentar. Diamkan sebentar supaya dia mulai bertanya-tanya dalam otaknya, saya ini dipanggil kenapa? Saya ini kenapa? Baru ibu guru dan bapak guru masuk untuk menjelaskan apa yang terjadi. Kemudian, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Pasti anak-anak mau. Kemudian, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Iya, saya mau. Jadi bapak ibu guru, sesuatu yang biasa kita lakukan akan menjadi namanya budaya positif. Kita tidak rasa-rasa bahwa anak itu akan bisa. Dia akan bisa. Jadi saya katakan sama anak-anak di SMP itu, ibu guru tidak melihat kamu yang sekarang. Ibu guru mau lihat kamu 20 tahun ke depan. Mungkin bapak ibu guru juga pengalaman bapak ibu guru lebih daripada saya, bahwa ada anak-anak yang dulunya sekolah. Memang kita rasa-rasa dia sudah tidak menjadi orang, tapi dia yang bisa. Tapi dia yang bisa tegur ibu gurunya lewat, ibu guru, saya dulu yang ini. Coba lihat yang pintar-pintar. Dia tidak akan tegur kita. Jadi bapak ibu guru, yakin dan percaya, saya taruh pada dalam diri saya begini. Materi ajar, pelajaran akan mudah dilupakan anak-anak. Pelajaran akan mudah dia lupa. Matematika, PKN Bahasa Indonesia akan dia lupa itu bapak ibu guru. Tetapi bagaimana kita memperlakukan anak-anak, itu yang akan dia ingat. Seumur hidupnya, itu yang akan dia ingat. Oh, ini ibu guruku dulu yang sabar, yang baik. Kalau ada apa-apa saya selalu disayang. Kalau saya salah pun saya tidak ditegur. Itu yang akan dia ingat bapak ibu guru. Bukan materi ajar yang kita ajarkan. Tidak, itu akan mudah dia lupa. Tetapi bagaimana kita memperlakukan anak-anak, itu yang akan dia ingat. Jangankan anak-anak, orang dewasa pun demikian. Yang dia ingat sama kita bukan kita punya uang yang banyak, bukan kita punya harta yang banyak, tetapi yang dia ingat sama kita, orang, bagaimana kita memperlakukan mereka. Itu yang akan dia ingat. Jadi bapak ibu guru, memang tidak mudah menjadi orang baik, tetapi kita bisa berusaha menjadi yang baik. Oke, baik, salam dan bahagia. Terima kasih Bapak Ibu Guru untuk waktunya hari ini dalam hal diseminasi budaya positif. Semoga apa yang didengarkan hari ini boleh bersama-sama kita praktekkan dalam kehidupan kita sebagai seorang guru yang disenangi, dirindukan kehadirannya oleh peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Oke, Bapak Ibu Guru boleh, saya ada speaking notes-nya. Nanti direfleksikan apa yang hari ini didapatkan, refleksinya ditulis di dalam kertas. Ini juga yang harus dibudayakan pada anak-anak bahwa refleksi habis belajar. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Ya atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Jadi seperti itu. Refleksi dengan anak-anak itu penting. Tidak kalah pentingnya refleksi guru, refleksi diri sendiri. Sampai di rumah biasanya Bapak Ibu Guru saya duduk. Kalau anak sudah tidur, saya belum tidur, saya duduk, saya mulai flashback. Selama satu hari ini saya bikin apa? Ada yang saya tangani kasusnya, apa benar yang saya lakukan tadi? Biasa saya bertanya, saya refleksikan diri saya bahwa saya harus menjadi orang yang seperti bagaimana. Karena itu kesaksian saya Bapak Ibu Guru, bahwa ketika kita melakukan hal yang baik, walaupun kemudian orang tidak baik sama kita, jangan tanyakan Tuhan kenapa. Tetapi saya bilang dalam diri saya bahwa bukan saya yang buruk, mereka yang buruk. Dan itu saya tabung Bapak Ibu Guru, bukan untuk diri saya sendiri. Saya masih punya anak, masih punya keluarga. Orang akan baik sama mereka bukan
saya bahwa ketika saya begini sama anak, jangan sampai anak saya juga begitu nantinya. Apa mau ngomong itu? Apa yang saya terima? Iya. Kalian akan membuat yang namanya ini keyakinan gelas. Yang bagaimana sih keyakinan gelas? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan. Yang penting jangan angkat kaki. Oke? Angkat tangan. Yang tahu keyakinan gelas apa? Tidak tahu. Nah, maka dari itu ibu guru mau ajarkan yang bagaimana sih itu keyakinan gelas supaya kalian mengerti. Namanya belajar dari tidak tahu menjadi tahu. Namanya sekolah dari tidak tahu menjadi tahu. Makanya pulang di rumah ditanya nanti orang tuanya, tadi di sekolah belajar apa? Belajar ini mama. Kami buat keyakinan kelas dengan ibu guru. Namanya Ibu Wilma. Kalau ketemu di jalan, hai ibu guru. Nah, jangan lihat ibu guru di jalan, kau sembunyi. Tidak, nah, ibu guru tidak makan orang. Oke? Lanjut di pembuatan keyakinan kelas. Kalau kelas 5 sudah pintar-pintar ya? Pintar tidak? Kalau kelas 5 sudah pintar? Pintar. Harus dikasih tahu diri bahwa saya pintar. Nah, tidak ada, dengar anak-anak sekalian, tidak ada orang bodoh di dunia. Ya? Apalagi kalau ada yang bilang-bilang temannya bodoh, nggak boleh. Kita ciptaan siapa? Allah. Kita ciptaan Tuhan. Kita ciptaannya Allah. Terus kalau dia menghina ciptaannya Tuhan, boleh tidak? Tidak. Jadi tidak boleh bilang-bilang temannya memang kau bodoh. Tidak ada orang bodoh di dunia. Adanya orang apa? Orang pintar dengan orang malas. Tepuk tangan buat dia. Jadi tidak ada orang bodoh, nah. Yang ada orang malas. Karena dia malas, dia tidak tahu apa-apa. Betul tidak? Betul. Karena Allah menciptakan kita dengan otak, dengan mata, dengan pikiran dan perasaan. Beda dengan makhluk hidup yang lainnya kan? Beda tidak? Beda. Kita sama dengan pohon? Tidak. Sama dengan kucing? Tidak. Makanya tidak boleh menghina. Kalau menghina, dosa tanggung sendiri. Tidak dibayarkan orang tua. Tidak ada dosa dibayarkan orang tua, kan? Tanggung masing-masing. Karena yang berbuat dosa saya, bukan orang tua saya. Oke? Jadi sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita sepakat dulu hari ini. Pembelajaran hari ini kita sepakat dulu. Di dalam kelas harus apa? Sepakat. Kalau kesepakatan itu kita buat untuk kita patuhi bersama. Bukan cuma dia yang patuh, bukan cuma dia, bukan cuma yang di belakang. Kalau dibuat berarti disepakati bersama. Kesepakatan hari ini apa? Bikin apa? Misalnya kesepakatan itu menjaga ketertiban, tidak ganggu teman. Apalagi kesepakatan hari ini apa? Yang sebelah sini, sini dulu. Hari ini harus tertib. Ingat nah, hari ini harus tertib. Kemudian yang ini, hari ini harus dengar-dengaran. Betul tidak? Berapa telinga? Telinga fungsinya untuk harus dengar. Yang di sini harus tertib, dengar-dengaran. Di sini harus sopan, pintar. Tepuk tangan dulu buat dia. Yang di sana hari ini harus
yang bagaimana sih? Ini ada mereka sementara belajar. Yang satu ada yang sementara susah, yang satu ada sementara senyum, yang satu ada sementara bermain. Oke? Nah, mari kita merenung. Kalau kelas 5 sudah tahu merenung toh? Merenung itu yang bagaimana? Pikir-pikir, 1, 2, 3. Itu merenung namanya. Oh, dia pikir-pikir. Oh, mari merenung. Sebagai seorang siswa kelas 5 SD, Anda ingin dilihat atau kalian ingin dilihat atau dikenali sebagai sosok yang bagaimana? Coba pikir-pikir sendiri dirimu. Saya mau dikenal orang, saya mau dilihat orang jadi yang seperti apa sih? Baik. Jadi yang seperti? Baik. Kemudian apa lagi? Pintar. Kemudian apa lagi? Sopan. Apa lagi? Saya pikir-pikir diriku, saya mau dilihat orang jadi orang yang bagaimana kah? Mau jadi Malin Kundang? Mau jadi Upin Ipin? Oke. Apa yang bisa kita pelajari dari Upin dan Ipin? Ayo. Kan? Mereka itu tahu bersyukur. Kemudian mereka saling menyayangi. Toh? Kita sama adiknya kan? Iya. Kemudian berpuasa, saya mau jadi orang yang taat agama. Kemudian apa lagi? Saya mau jadi orang yang menghargai orang lain. Karena kalau saya jadi orang yang tidak menghargai, saya juga tidak akan dihargai. Betul tidak? Betul. Kalau kau jahat sama orang, pasti orang jahat sama kau. Betul tidak? Betul. Pikir-pikir sendiri. Kalau kau jahat sama teman, kau pikir. Nah, pintar. Supaya otaknya tidak ke belakang. Nah, kalau dia jahat sama orang, pasti orang jahat sama dia. Memang bukan hari ini, tapi besok masih ada hari dan esok-esok lagi. Betul tidak? Betul. Kalau kau mau dihargai, kau mau disayangi orang, hargai orang dulu dan sayangi orang dulu kan? Begitu hukumnya kan? Tidak boleh orang tidak dihargai baru dia mau dihargai. Dia datang, cepat bersihkan semua ini. Kalau tidak sah, injek sini. Gitu kan? Mau tidak begitu kan? Nah, makanya tidak boleh begitu kan orang. Nah, artinya seperti itu. Oke. Saya mau jadi orang yang baik. Saya mau jadi orang yang pintar. Saya mau jadi orang yang sopan. Saya mau jadi orang yang taat agama. Saya mau jadi orang yang menghargai orang lain. Ada anak-anak yang tidak menghargai temannya. Caranya bagaimana? Dia menghina agama orang lain. Anak-anakku sekalian, ada berapa agama di Indonesia yang diakui? Ayo. Ada berapa agama yang diakui di Indonesia? 4. Ayo. Pelajaran apa ini ya? Pelajaran PKN, Pendidikan Pancasila. Berapa agama yang diakui di Indonesia? Berapa? Ayo. Berapa? 6. Kasih kuat-kuat berapa? 6. Tepuk tangan. Apa semua? Yang pertama Islam. No,
di gereja. Konghucu di mana ayo? Ayo pelajarannya. Dia agama Konghucu, dia ibadah di Enteng namanya. Yang ada lampionnya orang Cina itu. Nah, di YouTube. Kita berbeda-beda tetapi tetap maka dari itu harus menghargai dengan membuat keyakinan jelas. Oke. Nah, baca sama-sama ini. Bisa lihat? Dua dari atas.
Hello. Anak kecil, diam sobat. Ayo.
sembarangan. Sekarang anak-anak, kalian dikasih peraturan. Sekarang ibu guru tanya, kalian dikasih peraturan kan? Dikasih peraturan kelas. Gunanya peraturan untuk apa? Dilaksanakan supaya kita menjadi orang yang apa? Orang yang baik, orang yang tertib kan? Iya. Kemudian kamu kalau dikasih peraturan kelas itu, apa yang kamu takuti dari peraturan kelas? Apa? Dihukum. Siapa yang hukum? Guru. Ibu guru hukum dengan cara apa? Tarik telinga, apa lagi? Lubit pinggang, apa lagi? Dipukul kayu. Nih, ibu lihat astaga. Ada bambu. Sekarang ibu guru mau tanya, yang sering dipukul itu apa? Enggak. Makhluk hidup yang sering dipukul selain manusia apa? Hewan suka dipukul kalau tidak dengar toh? Kita mau disamakan hewan. Jadi jangan. Nah, ini ada bambu, ada kayu di kelas, di atas meja lagi. Berarti sering dipukul pakai kayu ini. Ibu guru saja mengajar di SMP. Di atas meja ibu guru tidak ada kayu. Kok kalah sama anak SMP? Iya. Ibu guru tidak punya kayu di atas meja, tapi kalian ada kayu. Artinya, iya. Ingat anakku, namanya manusia, kita pernah buat kesalahan kan? Pernah tidak? Kita pernah sekolah kayak kalian. Ibu guru juga pernah dimarah, pernah melakukan kesalahan. Tapi bagaimana caranya kita supaya keluar dari kesalahan? Jangan membuat kesalahan yang sama, supaya jangan dipukul. Oke? Itulah peraturan. Kalian takut dihukum, karena kalau ada peraturan di kelas, kalau tidak ditaati harus dihukum. Angkat kaki sebelah. Ibu guru masih dapat itu waktu SD. Angkat kaki sebelah, pegang telinga sampai jam pulang. Bagus kalau tidak ditaruh di lapangan. Pertama dapat sakitnya, kedua dapat malunya. Malu tidak kalau orang lihat-lihat? Halo. Kita sudah besar loh, sudah kelas 5 kan? Iya, kalau kelas 5 harus banyak dengarnya. Karena sudah tidak lama kelas 6 dan SMP. Kalau di SMP nggak ketemu ibu guru. Oke, di SMP 1 kelasnya. Jadi sekarang ini peraturannya. Kemudian peraturan yang berikut dari Dev, tidak menghina, harus toleransi, sopan. Setiap mau pulang sekolah, bersihkan kelasnya. Iya. Ada kelas yang sangat kotor. Enak tidak kalau kita di dalam kelas kotor belajar? Bagus kalau tidak banyak nyamuk. Karena nyamuk suka pada yang kotor-kotor kan? Jadi harus dibersihkan. Peraturan kelas adalah sesuatu yang dibuat, dia ada sanksinya kalau kau tidak lakukan. Ada hukumannya kalau kau tidak lakukan. Ada tidak boleh, jangan, harus. Banyak ini kata tidak boleh, jangan, harus. Sopan, saling menghormati, tidak membedakan teman. Kemudian tidak lari di keras, tidak ribut, harus mendengarkan. Semua ada kata jangan, tidak boleh, harus. Apa lagi tadi? Tidak boleh, jangan, harus. Nah, banyak itu. Itu namanya peraturan kelas. Dibuat untuk ditaati. Ketika kalian tidak taat, akan dihukum. Bedakan dengan keyakinan kelas. Oke? Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas artinya sesuatu yang kita yakini untuk kita laksanakan bersama-sama. Bukan karena ada sanksinya atau hukumannya, tidak. Tetapi guru dan murid-murid membuat keyakinan kelas
menjadi keyakinan kelas. Caranya bagaimana? Lihat di sini. Mari kita ubah dari negatif ke positif. Dari kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif. Pertama, Ibu Guru lihat sini. Tidak boleh lari. Menjadi kalimat yang positif ya. Jadinya apa? Ayo, nalar kritisnya jalan. Tidak boleh lari-lari di dalam kelas. Kalimat yang positif. Berjalan. Apalagi? Menjadi kalimat yang lebih positif, yang tidak ada tidak bolehnya. Tidak ada jangan. Guru dan siswa menjaga ketertiban kelas. Betul tidak? Jadi bukan cuma kamu yang menjaga ketertiban, tetapi gurunya juga menjaga ketertiban. Ibu Guru tulis ini. Atau ada yang pintar menulis? Satu. Ayo sini. Ini yang punya ini tadi. Kadafi. Ayo sini tulis. Ayo. Sini, ayo maju. Tidak boleh takut. Di kurikulum merdeka tidak ada orang takut. Harus berani. Jangan cuma berani melakukan kejahatan, tapi kalau melakukan kebaikan tidak berani. Harus berani, oke? Jadinya bagaimana? Peraturan kelas diubah menjadi keyakinan kelas nomor 1. Guru dan murid, tulis aja. Guru dan murid bersama menjaga ketertiban kelas. Tulis. Guru. Nah, guru dan murid bersama menjaga ketertiban kelas. Kalau guru dan murid menjaga ketertiban kelas artinya sama-sama kan? Oke? Sama-sama tidak? Iya, enggak apa-apa. Begitu memang dia kan belum guru. Dia masih anak-anak kan? Iya. Oke, guru dan murid bersama menjaga ketertiban kelas. Bersama. Kalau anak-anak tulisannya masih naik di atas gunung, tidak masalah karena dia masih anak. Kalau guru harus bersama menjaga ketertiban kelas. Nah, di bawah lagi menjaga ketertiban. Ketertiban kelas. Nah, itu kalimatnya sudah positif kan? Sudah tidak ada kata jangan kan? Oke, berarti menjaga ketertiban kelas. Sudah. Oke, thank you. Tepuk tangan buat Kak Davi. Sekarang perempuan lagi dong. Iftina. Jadi Iftina, tunggu. Iftina tulis di sini. Tidak boleh bawa HP. Kalau positifnya jadi bagaimana? Ayo. Tidak boleh bawa HP. Positifnya jadi bagaimana? Ayo. Bukan boleh bawa HP. HP digunakan dengan baik. Oke? HP digunakan dengan baik. Boleh dibawa ke sekolah tidak? Boleh. Ayo. Boleh, asalkan datang ke sekolah kasih sama ibu gurunya supaya menghindari kehilangan atau kecurian. Betul tidak? Boleh. Haknya orang membawa HP. Tetapi ketika sampai di sekolah harus dikasih sama ibu guru. HP digunakan dengan baik. Titip kepada guru. Tulis. Titip kepada guru. Supaya kalau pulang, kalau mau diambil telepon orang tua, silakan diambil telepon orang tua. Kalau di SMP juga seperti itu. Boleh bawa, digunakan dengan baik, titip sama Guru. boleh. Oke. Oke, tepuk tangan buat temannya.
jadi apa ini? Jangan membuang sampah sembarangan. Jadinya bagaimana? Buang sampah. Oke, bintang tepuk tangan buat temannya. Guru dan murid membuang sampah pada tempatnya. Pintar. Silakan Natasha mana? Natasha L. Oke. Guru, jadi bukan cuma siswanya ya, gurunya juga begitu. Oke, tulis. Nomor 3. Guru dan murid membuang sampah pada tempatnya. Tidak, kalau keyakinan kelas tidak boleh kalimatnya negatif, harus positif. Oke, guru dan murid membuang sampah pada tempat. Kemudian ada satu lagi, tidak saling menjahati. Ayo. Amor. Ayo. Amor berdiri dulu di situ. Berdiri dulu. Berdiri. Sudah? Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Natasha. Nah, duduk dulu Amor. Duduk dulu. Sekarang Amor bilang tidak saling menjahati. Ingat anak muda, sekarang sudah ada undang-undang bahwa yang suka membuli, yang suka menghina akan masuk ke mau? Ibu guru masih mau tidur. Ibu guru tidak mau masuk di penjara atau dihukum, dikeluarkan dari sekolah. Tidak boleh saling menjahati ya. Ingat anak-anak muda, enak tidak kalau kita dijahati? Tidak saling menjahati. Kalimat positifnya jadi bagaimana? Guru dan murid, harus ada gurunya ya. Guru bersama murid saling menyayangi. Pintar, betul tidak? Jadi dia tidak jahat kalau dia saling menyayangi. Oke, hari sini kamu tulis nomor 4. Guru bersama murid saling menyayangi. Guru dan murid saling menyayangi. Siapa di sini yang tidak mau disayang? Bukan ya. Jadi nanti dia dijahati saja. Ya. Saling menyayangi. Menyayangi. Orang yang tidak mau disayang artinya orang yang tidak mau disayang. Guru dan murid saling menyayangi. Oke. Tepuk tangan buat temannya. Sekarang, Ibu guru mau tanya, sudah tahu kan kelas yang mana? Sudah. Peraturan kelas berarti ada sanksinya atau hukumannya kan? Tetapi kalau keyakinan kelas tidak ada sanksinya, tetapi dia berbuat keyakinan kelas karena dia sepakati dan sadar dari dalam dirinya. Kamu sadar? Sadar? Membuat keyakinan kelas sadar atau tidak? Sadar toh? Tidak lagi tidur kan? Tidak kan? Tidak lagi pingsan kan? Berarti harus ditaati. Oke? Jadi kalau ada di ibu guru nanti disuruh bikin keyakinan kelas, beginilah artinya. Kau takut dihukum? Takut takut. Betul. Betul. Kalau dihukumnya keluar dari sekolah bagaimana? Iya. Nah, makanya tidak boleh. Guru dengan anak-anak bisa dihukumi. Bisa dengar? Boleh. Boleh dengar? Boleh mendengar? Sekarang dengarkan. Nah,
bukan karena kalian takut hukumannya, tetapi kalian sadar dari dalam diri. Kalau orang sadar, dia tidak akan melakukan itu. Tapi karena kalau dia melakukan itu ketertiban karena dia takut kalau tidak tertib dia dihukum, tidak boleh. Karena besok lusa akan bikin ulah. Betul tidak? Tapi kalau karena dia sadar, dia tahu itu tidak bagus, dia tidak akan bikin lagi. Dia mau. Bukan karena dia takut dihukum, tidak. Apa sih kalau cuma dihukum? Di rumah juga saya sering dipukul. Tidak? Di rumah saya sering dimarah. Betul? Tapi kalau kita sadar, kita tahu bahwa itu tidak baik, kita tidak akan lakukan. Tidak. Jadi keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda. Oke? Jadi keyakinan kelas semua melakukannya. Mau guru, mau murid itu sama. Tidak ada yang dibedakan. Oke? Kalian di sekolah siapa yang ngajar? Guru. Di sekolah siapa yang ngajar? Guru. Jadi guru dan murid. Oke? Sudah paham ini? Sudah? Sekarang semuanya berdiri. Oke? Semuanya berdiri. Tahu gajah? Tahu gajah? Tahu semut? Semut Kecil. sudah bisa apa? Sekarang cepat. Ibu guru diam. Semut, Kecil. ular, cacing, ular, gajah, semut. Kecil. Oke, pintar. Tepuk tangan dulu. Itu masih gampang. Masih gampang kan? Sekarang ibu guru balik. Oke, yang konsentrasi pasti dia bisa tahu. Yang otaknya masih encer-encer di dalam. Sekarang ibu guru balik. Ingat, kalau ibu guru katakan gajah, kalian tetap ucapkan dia besar, tapi gerakannya Kecil. gerakannya yang terbalik. Ucapannya sama, gerakannya yang terbalik. Bisa? Tes. Ular. Dengar. Ucapannya benar. Menghadap depan teman. Oke. Ya. Jadi silakan menghindar. Mau menghindar begini ke? Mau ke sana ke? Oke. Sekarang nama ice cream-nya mendekat, menjauh, tangkap. Mendekat, menjauh, tangkap. Mendekat, yang di dalam tetap begini. Yang kalah tarik tangannya tetap begini di dalam, tidak boleh bikin apa-apa. Kecuali kalau mau ditangkap baru menghindar. Caranya bagaimana terserah. Oke, sudah? Tidak boleh naik di atas kursi ya. Oke? Mendekat. Kalau mendekat begini. Ya, yang di dalam tetap. Yang di luar yang bergerak. Mendekat begini. Menjauh begini. Mendekat begini. Menjauh begini. Mendekat begini. Mendekat lagi begini. Menjauh. Mendekat. Dekat. Jauh. Tangkap. Itu baru percobaan. Oke? Percobaan. Siapa?
Menjauh. Jauh. Dekat. Dekat. Jauh. Tangkap. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Sekarang duduk tenang. Ibu guru jelaskan. Oke? Duduk tenang, Ibu guru jelaskan. Apa gunanya? Apa gunanya permainan itu? Menguji konsentrasi dan kecepatan. Oke? Jangan kau bilang terlalu cepat jangan karena memang itu konsentrasi. Oke? Kalau yang tidak tepat yang menangkap berarti kemana tangannya kau tangkap? Dan kamu di luar. Nah, melatih kerjasama otak kiri dan kanan. Oke? Ini berjalan, ini juga jalan. Oke? Sekarang refleksikan pembelajaran hari ini. Refleksi artinya Ibu guru mau bertanya, pelajaran hari ini bagaimana? Seru. Suka belajar seperti itu? Suka. Nanti pelajaran hari ini Seru. mau seperti itu? Mau. Kalian suka belajar yang menyenangkan? Suka. Mau jadi anak baik? Mau. Belajarlah mulai dari Sekarang. diri sendiri. Salah. Tidak salah, itu benar. Belajar mulai sekarang, belajar mulai dari diri sendiri. Artinya apa? Ketika kamu mau disayangi ibu gurumu, silakan sayangi diri sendiri dulu. Ketika kamu mau dihormati orang lain, hormati dulu. Diri. Dengan cara apa? Cara. Mana yang kamu suka? Peraturan kelas atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Ya? Keyakinan kelas. Keyakinan? Kelas. Kenapa suka keyakinan kelas? Karena tertib. Karena Tertib. tertib, tidak ada hukuman. Oke? Karena kalian yang katakan kita sepakati sama-sama untuk dilaksanakan sama-sama. Kalau peraturan pasti dihukum kan? Betul tidak? Betul. Lari dalam kelas, push up 5 kali. Lari dalam kelas main bola, pungut sampah di luar. Begitu tidak? Begitu kan? Tapi kalau keyakinan kelas tidak. Kalau yang sepakati kita laksanakan bersama-sama. Kapan ketika kita tidak laksanakan, ibu guru akan memanggilmu, tapi tidak dihukum. Oke? Dibuat kamu jadi orang yang lebih baik lagi, tidak seperti orang yang tidak baik. Kamu dikasih sekolah supaya apa sih? Pintar. Dikasih sekolah supaya